Assalamualaikum. Pada video kali ini kita akan belajar tentang pembagian. Pembagian merupakan kebalikan dari perkalian. Jika perkalian merupakan penjumlahan berulang, pembagian adalah pengurangan berulang. Contohnya, 12 dibagi 2. Artinya 12 kita kurangkan dengan angka 2. Nah, 2-nya ini nantinya ada berapa? Itu merupakan hasil dari 12 dibagi 2. Jadi, coba kita kurangkan sama-sama. 12 dikurang 2, hasilnya kita taruh di sini biar kalian paham. 12 kurang 2, 10. Jadi 10 masih bisa kita kurangkan lagi dengan 2 ya. 10 dikurang 2, hasilnya 8. Nah, berarti 8 masih bisa kita kurangkan lagi. Kita kurangkan lagi dengan 2. 8 dikurang 2, hasilnya 6. Berarti 6 masih bisa kita kurangkan lagi dengan 2. Kurang 2. 6 dikurang 2, hasilnya 4. Jadi 4 ini masih bisa kita kurangkan lagi dengan 2. 4 dikurang 2, hasilnya 2. Ya, di sini 2. 4 dikurang 2, 2. Jadi 2 masih bisa kita kurangkan lagi dengan 2 hingga hasilnya 0. Nah, pengurangan berulang ini kita jumlahkan angka 2-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 12 dibagi 2, hasilnya adalah 6. Dari mana kita dapat angka 6? 6 banyaknya angka 2 yang kita kurangkan dengan angka 12. Kita ulangi ya. Jadi 12 dibagi 2 itu sama dengan 12 dikurang 2, hasilnya 10 ya. Jadi 10 kita kurangkan dengan angka 2 yang berikutnya, hasilnya 8. 8 kita kurangkan lagi dengan angka 2 berikutnya, hasilnya 6. Jadi 6 masih kita kurangkan lagi dengan angka 2 berikutnya, hasilnya 4. 4 kita kurangkan lagi dengan 2 berikutnya, hasilnya 2, hingga 2 dikurang 2, hasilnya 0. Jadi angka 2 yang kita miliki dari pengurangan 12 dikurang 2 adalah 6. Nah, bisa kita tulis hasilnya. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Oke. Nah, itu tadi pembagian dengan angka yang masih terbilang kecil nilainya. 12 dibagi 2 masih bisa kita lakukan pengurangan berulang. 12 dikurang 2, dikurang 2, dikurang 2 hingga 2-nya ada 6. Bagaimana jika bilangannya tergolong bernilai besar? Contohnya 64 dibagi 4. Tidak mungkin kan kita tulis 64 dikurang 4 dikurang 4 dikurang 4. Mungkin nantinya buku tulis kalian tidak akan cukup. Jadi ibu punya solusinya dengan cara yang kedua, yaitu dengan sistem pembagian bersusun atau yang lebih dikenal dengan sistem porogapit. Kita tuliskan 64 dibagi 4. Nah, tulisannya seperti ini, 64 dibagi 4. Jika pada sistem perkalian kita mengalihkan bilangan dari nilai tempat yang terkecil dari satuannya, namun dengan sistem pembagian ini berbeda. Kita membaginya dari bilangan dengan nilai terbesar. Di sini nilai terbesarnya adalah 6 atau nilai tempatnya ya, bukan angkanya yang terbesar, tapi nilai tempatnya. Di sini 6 kita bagi 4,
4 dikali berapa yang hasilnya mendekati 6. Jadi 6 dibagi 4, kita taruh di sini 1. Karena 4 dikali 1 hasilnya 4. Jadi 4 itu mendekati 6 ya. Tapi kalau kita kalikan 2, 4 kali 2 hasilnya 8. Lebih dari 6 itu tidak boleh. Jadi ini yang paling tepat adalah 1. Kemudian 1 kita kalikan 4, kita letakkan di sini hasilnya 4. Nah, setelah itu kita kurangkan. Mengurangkannya pun jangan dari belakang, jangan dari nilai tempat yang terkecil. Tetap kita kurangkan dengan angka yang sudah kita bagi tadi. Di sini 6. 6 dikurang 4 kita tulis 2. Nah, 2 kalau kita bagi dengan 4 dia tidak cukup ya. Jadi kita turunkan bilangan berikutnya. Di sini satuannya adalah 4. Kita turunkan karena 2 tadi tidak bisa kita bagi 4 ya. Hasilnya kurang. Jadi di sini 4 kita turunkan jadi 24, kita kurangkan dengan kita bagi dengan 4. 24 kita bagi 4 hasilnya adalah 6. Tulis angka 6 di atas, baru 6 dikali 4 hasilnya 24. Nah, kita kurangkan 24 dikurang 24 hasilnya 0. Jadi kalau hasil akhirnya sudah 0 berarti hasil dari 64 dibagi 4 itu adalah 16 ya. Kita tulis hasilnya 64 dibagi 4 sama dengan 16. Oke, jika masih kurang paham kalian bisa memutar kembali video ini. Terima kasih telah menyaksikan video dari Bu Mila. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.